Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan segmen awal di mana kita sama-sama membaca Quran dan berdoa untuk segala hajat kita, masalah kita, persoalan hidup kita. Mudah-mudahan segera Allah kabulkan doa-doa kita, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, istimewa juga pada pagi kali ini, alhamdulillah, Quran nanti akan dibaca oleh Syekh Muhammad. Insya Allah kita nanti sama-sama meniatkan diri juga untuk bersedekah. Hari ini kita khususkan sedekah kita untuk acara besok wisuda akbar di GBK, ya, insya Allah. Duit sedekah dari saudara-saudara semua akan bercampur dengan tiketnya Syekh Al-Ghamidi, tiketnya Syekh-Syekh yang lain, dan juga akan bercampur menjadi makanan dan minuman para Syekh, menjadi transportasinya para masyayikh, menjadi juga kemudian kebaikan buat para kontingen peserta, dan mudah-mudahan Allah menerima semua ibadah kita. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati azwaji Rasulillahil karim wa ali Rasulillahil karim wa dhurriyyati Rasulillahil karim wa ashabi Rasulillahil karim wa ummati Rasulillahil karim. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء
المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا ب3 فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. Alhamdulillah, pemirsa Antv yang dirahmati Allah dan jamaah yang hadir di Masjid Istiqlal secara langsung. Hadirin yang dirahmati Allah, kita masih berdoa. Kita baca Fatihah satu-satu buat masalah kita, hajat kita insyaallah. Yang pertama, kita baca suratul Fatihah biniatin qabul, dengan niat sebagai doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang masih susah bangun malam, mudah-mudahan dengan pembacaan suratul Fatihah ini dia bisa bangun malam. Bangun malam adalah waktu terbaik untuk berdoa. Biasanya kita mendatangi orang kaya. Ini yang maha kaya yang datang kepada kita. Adalah rugi adanya kalau pemirsa Antv dan jemaah yang hadir di Masjid Istiqlal dan juga jemaah yang mendengar rekaman dari waktu-waktu yang akan datang, bila dia punya masalah, dia punya hajat, tapi dia tidur terus sampai ketemu waktu subuh. Maka doa yang pertama kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diperkenankan dan dimudahkan untuk qiyamul lail. Kita dimudahkan untuk menjaga qiyamul lail kita tanpa kemudian merasa capek, lelah, suntuk, ngantuk di pagi hari, siang dan sorenya. Kita baca Al-Fatihah yang pertama ini, pemirsa semua yang dirahmati Allah, jangan dilewatkan pembacaan Al-Fatihah ini. Kita minta kepada Allah agar kita bisa sholat subuh berjamaah di masjid. Siapa orang yang menjaga sholat subuhnya berjamaah di masjid, Allah kasih dia kekayaan. Allah gak bakal bikin dia jadi miskin. Dan saya sudah membuktikan. Kita minta pada Allah Al-Fatihah yang pertama agar kita bisa duduk tenang ketika sholat usai. Buat yang masih susah duha, apakah karena mungkin kesibukannya, ataukah karena mungkin pekerjaannya, ataukah karena mungkin tugasnya, ataukah karena mungkin memang dianya memang malas. Mudah-mudahan Al-Fatihah ini bisa menjadikan dia menjadi ahli duha. Demi Allah, ibu bapak yang dirahmati Allah, Allah lah yang punya rizki. Dan kita buka pagi-pagi rizki kita dengan sholat duha. Kita sholat duha 2 rakaat, itu sama dengan kita baru megang kunci. Kalau kita sholat 4 rakaat, kita seperti masukin kunci ke pintunya. Kalau kita sholat 6 rakaat, seperti buka pintu. Kita sholat 8 seperti mengambil. Kalau kita sholat 12, kita pesta pora insya Allah dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa tiap hari sholat 12 rakaat atau 8 rakaat. Mudah-mudahan sekali seminggu bisa kita sempetin insya Allah. Al-Fatihah yang berikut ada ayat di dalamnya, ihdinas siratal mustaqim. Maka mudah-mudahan Allah juga menunjukkan kepada kita, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Kita minta kepada Allah petunjuknya dan pertolongannya. Bagaimana caranya supaya kita bisa ngatur waktu di pagi hari. Jangan sampai kita kehilangan emas, yang kita bawa adalah pasirnya.
Jangan sampai kita makan kulitnya, kita buang pisangnya. Jangan sampai kita kemudian makan kulitnya, yang kita buang kacangnya. Jangan sampai kemudian kita nyendok nasi, kita nyendok ikan, kita nyendok ayam, kita nyendok kemudian lauk pauk, kita nyendok sambal. Habis itu yang kita makan piringnya. Itulah kita. Kalau kita bekerja, kita berusaha, kita berniaga, kita berikhtiar, mencari jalan buat hidup kita, mencari jalan buat masalah kita, tapi kemudian kita tidak melaksanakan sholat duha, ibarat kita makan kacang kulitnya, pisang kulitnya, makan nasi piringnya, adalah satu kerugian adanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Fatihah yang pertama ini kita khususin untuk ibadah kita. Mudah-mudahan sholat zuhur kita bisa di masjid. Al-Fatihah berikut ini insya Allah, agar kita dimudahkan Allah mencintai sholat berjamaah dari waktu ke waktu. Rasulullah Muhammad SAW ditanya dan bertanya kepada para sahabatnya, kalau kalian mandi di sungai yang airnya bersih, jernih dan menyehatkan 5 kali sehari, apakah kalian bersih? Dijawab oleh para sahabat, bersih ya Rasulullah. Demikianlah juga sholat. Sholat 5 kali menghapus dosa dari satu sholat ke sholat yang lain. Lihatlah Allah Subhanahu wa ta'ala merindukan saudara semua, merindukan saya. Dari subuh sampai zuhur itu lama, Allah rindu, maka Allah syariatkan kita duha. Dari isya sampai subuh itu lama, Allah gak pengen lama-lama misah dari kalian semua, dari saya, dari kita semua, dari bapak dan ibu semua, dari para pemirsa Antv semua. Allah gak pengen lama-lama. Karena itu Allah syariatkan sholat tahajud. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Agar lisan-lisan yang tidak senang zikir, Allah bikin lisannya senang zikir. Siapa orang yang kemudian lisannya keluh, susah, capean, kalau baca Quran bawaannya ngantukan. Baca Qurannya khusyuk, tadi saya liatin khusyuk, tapi ternyata bukan khusyuk, dia tidur. Saking khusyuknya dia tidur. Subhanallah. Kita kalau baca majalah kuat melek, kita kalau baca koran kuat sampai habis. Koran yang 40 halaman kita baca iklan-iklannya. Giliran Quran, subhanallah, baru setengah halaman udah kriap-kriap. Al-Fatihah yang berikut ini kita berdoa kepada Allah, jadi doa kita agar kita dijadikan minal abidin, minal mukhlisin, minal muhsinin, minal salihin, minal qanitin, minas sabirin fil ibadah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah yang kedua, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, utang yang kita takut gak kebayar, penyakit yang kita takut gak sembuh, rumah yang kita khawatir gak kebangun, perdagangan yang kita khawatir ruginya, pekerjaan yang kita rindukan karena lama sekali kita nganggurnya, barangkali usaha yang morat-marit, kepengen kaya, pengen hidup enak, senang. Demi Allah, gak ada yang lebih penting daripada kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
Harusnya kita khawatirin adalah ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bawa apa? Jangan-jangan kita bawa dosa, kita bawa maksiat. Al-Fatihah yang berikut ini khusus kita minta agar kita dan keluarga kita semua, orang-orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, turunan-turunan hingga akhir zaman nanti, Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Jangan sampai kita ketemu azab di dunia ini, azab pada saat sakratul maut, azab pada saat kita nanti dikubur, apalagi ketemu nanti azab di yaumul mahsyar, yaumul hisab. Kemudian kita kekal selamanya di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, la taj'alna min ahlin nar, ij'alna min ahlil jannah. Allahumma ighfir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, wahfazna jami'an minal ma'asi wal dhunub. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Yang udah pernah berzina, ya Allah berat banget dosanya. Yang udah pernah menyekutukan Allah, yang udah pernah dosa sama orang tuanya, yang sudah banyak melakukan maksiat, yang diantara aliran darahnya banyak harta haramnya, di antara bagian daging yang tumbuh di badannya juga ada harta haramnya. Apalagi ya Allah, Engkau lindungi anak-anak kami, turunan kami, istri kami dari harta haram yang kami bawa ke rumah kami, ya Allah. Jangan sampai neraka lebih berhak atas kami, anak-anak kami, orang tua kami, istri kami, karena ada rizki haram di dalamnya, ya Rabb. Kau bersihkan kami tanpa membuat kami sakit. Kau bersihkan kami tanpa membuat kami, ya Allah, hina. Kau bersihkan diri kami tanpa membuat kami, ya Rabb, menjadi susah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
رب اغفر لنا ولوالدينا آمين